Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, kami kali ini ingin menampilkan ziarah Wali Songo plus Madura yang dipimpin oleh Bapak Haji Dede Iskandar sebagai ketua, yang di sesepuhan Kupangersa Syekhuna Al Mukarrom di Pondok Pesantren Api. Kini kami setar dari aula desa halaman aula desa Bojong Sari memakai bis medium Putra 99. Ya dulur, bagaimana kelanjutan video yang akan kami tampilkan di perjalanan kami 2024 ini? Doakan kita agar selamat sampai tujuan dan bisa kembali lagi ke tempat asalnya. Dan kami doakan bagi para penonton setia yang menonton channel Ceng Aisyah ini, semoga dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur dan selamat diberi kesehatan, dan semoga yang menonton video ini mendapatkan manfaat. Amin. Yuk dulur, kita lanjut. Asal kurang selamat, insya Allah dugi sakumaha anu didugikan ku panitia ziarah ieu. Insyaallah mudah-mudahan urang aya di keselamatan. Dan setelah beberapa jam kemudian di perjalanan kami menuju kota Cirebon. Kini saatnya istirahat di waktu asar sambil melaksanakan sholat asar di perjalanan. Ya dulur, lanjut dulur. في لياليك أمل بناديك مشتاق لعنيك وحشني بديان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب بدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. Dan akhirnya kurang lebih pukul 20 kita tiba di kota Cirebon. Sebelum melaksanakan ziarah, kita melaksanakan salat Isya di Masjid Raya Cirebon dulu. Alhamdulillah, penziarahan kedua beres. Cirebon, Sunan Gunung Jati, dan Sayadatul Kahfi. Lanjut menuju Pemalang. Nah, ini makom ketiga yang akan kita ziarahi, yaitu Syekh Maulana Samsudin yang berada di Pemalang, Pantai Widuri guys. Nah, inilah ornamen-ornamen yang sangat indah sekali yang ada di luar, lalu kita melaksanakan ziarah.
tibalah dulur rombongan kami di Pekalongan, dan alhamdulillah ketemu sama tetangga nih yang pakai mobil bus Budiman. Itu di Pondok Pesantren Hidayatul Ulum. Dan ini penampakan sebuah makom Habib Ahmad dari Pekalongan. Alhamdulillah kita bermalam di sini dan lalu berziarah. Dilanjut setelah ziarah di makom Habib Ahmad, kita lanjut ke Sayung Demak. Kita mau naik perahu dulu, tapi kan ya kita pakai perahu atau sampan ke makam Syekh Abdullah Mudakir dari Sayung. Kurang lebih 2 jam dulu dari Pekalongan. Yuk lanjut simak selanjutnya. Dan akhirnya kita sampai di Sayung Demak. Sebelum kita ke terminal, pasti kita melewati di pesisir sebelah timur. Kita tempuh sekitar 3 kilo, lanjut kita ke jembatan. Nah, ini dulur, kita sampai di jembatan. Lalu mobil kita diberhentiin, lalu kita turun menuju dermaga untuk menuju pemakaman yang ada di tengah laut, yaitu Syekh Mudakir. Yuk lanjut dulur. Nah dulur, jadi kalau kita mau nyebrang ke lokasi makam Syekh Mudakir, kita itu diantri. Jadi satu sampan 10 orang, per orangnya 12.000. Nah si ganteng nih mau nyebrang. Iya. Lalu kita setelah di satu buah sampan atau perahu kecil, kita ditarik menggunakan mesin dan super cepat. Nah kita udah menuju ya. Ayo dulur lanjut. Setelah kita melaksanakan tawasul di makom Syekh Abdullah Mudakir, kita langsung menuju jembatan karena untuk naik perahu untuk kembali ke terminal tidak langsung dari makom. Jadi kita harus melewati jembatan sepanjang 300 meter kurang lebih. Dan nanti setelah di dermaga kedua, kita diarahkan untuk menaiki perahu dan kembali ke terminal. Dan inilah wajah-wajah yang mau bikin dokumentasi saat berziarah, mau dipoto-foto di jembatan. Oke dulur, lanjut. Kita menuju dermaga kedua yang langsung menuju ke terminal naik sampan. Yuk lanjut dulur. Itu budak giliran dipoto dilancek. Saya dilancah ya, dilancet anu aja teh nih.
Kalau kita pandang dari kejauhan, sungguh keindahan yang luar biasa. Ini saya berdiri di jembatan lalu memandang sebuah sampan yang menuju makom Syekh Mudakir. Ya Allah, tabarakallah, masya Allah, keindahan dan keistimewaan yang merupakan karomah waliullah bisa terapung satu makam di atas laut. Dulur, kini rombongan kami sudah menuju memasuki dermaga untuk pulang ke terminal. Yuk lanjut dulur. Oke dulur, kita saksikan jemaah kita nih dari dermaga kedua untuk menuju pulang. Kita harus menaiki sampan kembali yang untuk pulangnya kita bebas pakai perahu yang mana aja, apa-apa dulur. Yuk lanjut dulur, kita menikmati lautan Sayung Demak. Abdi sareng pecenge sanami ya teh. Alhamdulillah biasa sasarangan ziarah ke makam waliullah Syekh Abdul Mudakir di lokasi Sayung Demak. Alhamdulillah. Perantas abdas tadi ini ketahui saya. Setelah kita ada di daratan Sayung Demak, langsung kita menuju mobil bus pariwisata Putra 99 dan kita menuju kota Demak lur. Oke lur, yuk lanjut. Nah ini dulur, tak lama kemudian kita sudah ada di halaman Masjid Agung Demak. Waduh dulur, panasnya mantap pol di sini. Dan saya arahkan kepada semua jamaah untuk berlindung dulu di pendopo di depan Masjid Agung Demak karena di situ ada tempat peristirahatan. Oke dulur, kita saksikan lanjut perjalanan kita ziarah Wali Songo Plus Madura dari grup API Bojong Sari yang dipimpin oleh Haji Dede Iskandar. Yuk lanjut dulur. Salah di Canak.
Oke lur, kita lanjut perjalanan kita menuju Makom Sunan Kalijaga. Untuk menuju ke Makom Sunan Kalijaga, kita harus menempuh kurang lebih 200 meter melintasi Pasar Kadilangu dulur. Buat yang mau oleh-oleh atau jajanan yang instan, juga buah-buahan di sini banyak lur di lokasi Pasar Kadilangu. Dan menunggu beberapa saat pintu dibuka dikarenakan waktu pas duhur berjamaah pintu gerbang ditutup, dan lanjut setelah dibuka kita masuk lur menuju lokasi Makom Sunan Kalijaga. Dan ini pas hari Minggu kebetulan orang-orang setempat penziarah lokal meludak lur. Waduh, yang ziarah penuh banget, masya Allah, tabarakallah. Dan alhamdulillah rombongan kami bisa maju sampai depan Makom Sunan Kalijaga yang ada di Kadilangu ini. Oke lur, kita lanjut tayangan berikutnya. Selamat menonton. Nah, setelah kita melaksanakan ziarah dari Makom Sunan Kalijaga, lanjut kita ke Sunan Kudus lur. Ini terminal Sunan Kudus terletak sebelah timur dari kota Kadilangu. Namun untuk sampai di Menara Kudus kita harus membeli tiket lur. Tiket yang telah disediakan di loket nih, seharga 20.000 dua kali tiket untuk PP pulang pergi naik ojek ya lur ya. Baik, ini rombongan kami sudah memesan tiket masing-masing yang warna kuning dan warna merah. Nanti setelah kita jalan ke terminal, tinggal kasih ke tukang ojeknya lur. Kalau yang pink kasih ke rompi merah. Dan kita langsung berbaris antri ya lur. Nah, di sini kan ada nih tukang ojek yang sudah berbaris. Laju satu persatu diangkut ke Menara Kudus lur. Tuh, kelihatan kan? Satu persatu diangkut ke Menara Kudus. Dan biasa saya mau belakangan nanti paling akhir karena kan takut ada jamaah yang ketinggalan atau yang belum paham mengenai perjalanan ke Menara Kudus lur. Nah begitu lur perjalanan ziarah kami pada kesempatan kali ini. Oke lur, selanjutnya kita bertemu di menara ya. Yuk selamat menonton lur. Kita naik ojek ke menara itu jangan heran kalau tukang ojek bawanya kenceng banget. Ini sudah biasa, tapi tenang, asal kita pegangan dan pakai helm kita aman loh. Dan setelah kita turun dari ojek, kita menuju ke lokasi Menara Kudus. Ini rombongan semua udah pada ngantri di depan. Rombongan kita memasuki jalan untuk memasuki ke lokasi Masjid Menara Kudus. Itu Menara Kudus lur. Nah ini Menara Kudus. Nah yang kelihatan boleh kita foto-foto mengambil gambar itu gak apa-apa. Dan kita langsung masuk bersama rombongan ke depan Masjid Menara Kudus. Langsung kita melaksanakan sholat dulu lur. Sebelum ziarah kita melaksanakan salat zuhur di Menara Kudus, Masjid Menara. Laju kita foto-foto. Ini si ganteng kalem nih mau dipoto katanya. Oh, dan ini juga ya anak-anak mau dipoto bersama saya juga tuh ada di foto lur. Oke lur.
perjalanan kami. Yuk lanjut Lur, kita foto bareng dan lanjut kita melaksanakan ziarah ke Syekh Ja'far Shadiq yang ada di Kudus atau yang disebut Sunan Kudus. Ya, lanjut Lur. Nah selanjutnya kita masuk Lur ke pintu gerbang utama menuju Syekh Ja'far Shadiq, dan alhamdulillah kita bertemu bareng teman-teman yang berangkat dari Kota Tasikmalaya dari Pondok Pesantren Hidayatul Ulum Al Fadilur. Dan ini rombongan kita mulai memasuki lokasi makom Syekh Ja'far Shadiq, dan setelah kita mendekat ke makom kita nyari posisi yang lebih mantap dikarenakan berziarah saat ini mendudak banget Lur. Laju kita cari tempat yang aman, yang benar-benar cukup untuk rombongan kita, dan alhamdulillah rupanya di sebelah barat kelihatan ada tempat yang cukup Lur, dan kita melaksanakan tawasul bareng di sini bersama sesepuh Pondok Pesantren Apit Lur. Oke, selanjutnya kita sehabis melaksanakan tawasul berziarah, laju kita keluar kembali ke tempat dimana kita berasal masuk dari pintu utama. Ini dokumentasi dari panitia di saat kita berdoa, mudah-mudahan terkabul, dan mudah-mudahan yang menonton video ini dimurahkan rezekinya, diberi kesehatan dan diberi keselamatan dunia wa akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya kita tonton bagaimana perjalanan kami setelah berziarah dari Sunan Kudus. Selamat menonton. Nah, setelah kita beres berziarah dan tawasul, laju kita menuju ke terminal ojek. Kan tadi ada 2 tiket, yang satunya udah kita pakai dan satu lagi kita pakai untuk pulang ke terminal Lur. Yang tiket satu tinggal kasih ke tukang ojek, lanjut kita sampai ke terminal. Sebelum ke terminal kita disajikan berupa jajanan dan aneka ragam makanan, terutama makanan di sini yang murah-murah Lur. Banyak nasi rames yang sederhana tapi mengenyangkan Lur. Oke Lur, laju kita ke terminal menghampiri bus kita untuk menuju ke Gunung Muria. Nah ini yang disebut lokasi terminal Gunung Muria, yang mana di sini terletak satu waliullah yaitu Raden Umar Said. Insya Allah di Muria kita akan bermalam sampai subuh dikarenakan para jemaah udah pada lelah. Namun sebelum kita istirahat, kita tanggung naik gunung dulu dan pakai ojek Lur. Alhamdulillah para jemaah sudah menyediakan 20.000 untuk naik ojek Muria. Kalau cerita soal Muria itu ada ceritanya Lur. Cerita Muria itu gimana perasaannya yang pernah naik ojek di Muria. Mantap, ekstrim. Kalau yang punya jantungan itu gak usah naik ojek Lur, jalan kaki aja. Tapi kalau yang berani ya boleh. Insya Allah ojek juga menyempangnya selamat. Oke Lur, lanjut kita satu persatu diangkut oleh tukang ojek ke Gunung Muria. Dan biasa saya mah belakangan, saya habis para jemaah semua terangkut, saya di belakang, takut ada jemaah yang ketinggalan. Alhamdulillah semua pegangan bu. Aduh ini stepnya nih gak nyangkut. Oke kakek injak, betulin ya berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Lur, pakai motor gede lebih mantap, lebih enak. Dan akhirnya setelah sampai di Gunung Muria, cerita nih Lur. Nih. Sana Pak. Tunggu di sana aja. Tunggu di sana. Oke. Kumaha tah? Nggak aja kok abi tadi wartosan heula. Kan pegangan aja Kang. Nah, itu namanya pakai sepeda motor.
Taruh disimpan tadinya. Masalah sarapan mah nomor hiji rek boga duit rek teu bukan boga nama nu penting merek tah si nama mau ditembongkeun raya teh si nama lu kamu kan naon bukan merasa ya raya penting mah ya jaga kesehatan malakot masih kana Madura anak tua masih kana jauh insyaallah ini anak mudah-mudahan selamat berkah amin. Setelah para jemaah kumpul habis sarapan pagi kira-kira pukul 6.30, laju kita kondisikan semua jemaah untuk naik kendaraan dan menuju kota Tuban lur. Perjalanan kami kurang lebih 4 jam untuk menuju kota Tuban, dan kita ambil rekaman sudah dekat, sudah ada di pesisir pantai Tuban. Kebetulan pagi ini kira-kira pukul 9.30 pagi hari ini dunia cerah banget loh. Pantai Tuban yang sangat menawan dan indah, dan akhirnya kita sampai loh di terminal Tuban Sunan Bonang. Sengaja kita arahkan ke terminal lama atau ke terminal utama dikarenakan para jemaah mau naik beca. Dikarenakan ada 2 alternatif yang menuju Sunan Bonang, satu bisa pakai beca dan satu pakai shuttle. Dan ini rombongan kami menuju antrian dari beca untuk ke Sunan Bonang. Di Tuban guys. Berdua kan? Di Tuban guys, mohon. Ya Bu Abi sana Sri Pak Haji. Oh, mohon. Ratus nih. Kalau mau kata Pak Abdi lihat sekalikan kayak. Amin. Bu Haji masih mentawi. Oh, mohon. Haji itu mah salamnya. Alhamdulillah ya. Biasa sesarangan sejarah sarang banget saya. Aman. Jadi sebenarnya di setiap penziarahan itu ada momen-momen yang tak pernah terlupakan lur. Ada pengalaman capek, lelah, tapi itu dapat jadi kenangan. Alhamdulillah lur, kami bisa
singgah di Tuban di makam Sunan Bonang. Dan kini rombongan kami sudah masuk, masya Allah, tabarakallah. Para jamaah lagi meludak dikarenakan ini weekend ya, termasuk hari Sabtu Minggu peziarah lokal. Di sini banyak banget untuk berziarah. Dan setelah kita melaksanakan tawasul dan berziarah, laju kita keluar dari makam menuju kembali ke terminal Lur. Dan ini puncak beca yang kembali ke terminal. Kalau tadi 15.000 karena jalannya agak mudun Lur. Sekarang kalau kembalinya jadi 20.000, kan agak nanjak dikit, kasihan juga kan simang becanya. Oke Lur, laju kita naik beca ya, kembali ke terminal dan kita makan dulu di terminal sebelum menuju Sunan Derajat atau Lamongan yang ada di Derajat. Di perjalanan kami menuju ke terminal kurang lebih 10 atau 15 menit lah, tergantung si Mang becanya itu yang goesnya. Dan alhamdulillah dengan lancar jaya saya bisa kembali ke terminal dengan selamat. Dan seterusnya sehabis kita ke terminal haus banget karena cuaca ekstrim, cuaca sangat panas banget, panas pol, sekitar pukul 11.30 di terminal Tuban, masya Allah. Dan biasa untuk menghindari panas kita masuk warung ambil teh dingin atau air putih dingin Lur, mencari kesegaran dan kebugaran badan kita. Oke Lur, tonton selanjutnya video kami untuk bagian kedua, yang insya Allah di bagian kedua kami lanjutkan perjalanan ziarah dari Sunan Derajat, dari Sunan Derajat sampai Madura, Sumenep, Ampel dan kembali lagi. Oke dulur, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah support channel kami, dan sampai berjumpa di bagian kedua dulur ya, perjalanan ziarah Wali Songo plus Madura pimpinan Bapak Haji Dede Iskandar. Tak lupa saya doakan mudah-mudahan pemirsa selamanya ada dalam kesehatan, sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.